Gairah liar ayah mertua, bab 20. Mas Dika mencium dengan penuh kelembutan. Tangannya menarik tubuhku untuk lebih merapat ke tubuhnya. Beberapa menit kemudian, "Mas, ini tidak boleh terjadi," ujarku melepas pelukan Mas Dika. Mendengar perkataanku, Mas Dika melepaskanku perlahan. "Maaf," ucap Mas Dika sembari menatapku dengan lembut dan tersenyum. Aku bergerak perlahan berpindah tempat duduk menjauh dari Mas Dika. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam seperti ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kami terdiam dalam keheningan di ruang tamu rumahku. Kemudian aku bangkit dari tempatku, melangkah pelan ke dapur lalu mengambil segelas air. Jantungku berdegup kencang setelah kejutan yang terjadi. Aku butuh air dingin untuk meredakan perasaanku. Aku kembali duduk di ruang tamu, meletakkan air di meja. "Minum, Mas," ucapku. Mas Dika meneguk air yang aku sungguhkan untuknya. Meskipun dia enggan menatapku, aku yakin dia merasa sangat bersalah atas perlakuannya tadi. "Maaf ya," kata Mas Dika pelan. "Sudah, jangan dibahas lagi, Mas," ucapku. Sepertinya kejadian tadi memberikan dampak yang sangat besar untuknya. Wajar saja dia menyalahkan diri karena berpikir telah menyakitiku. "Ya sudah, aku pamit dulu ya," ujar Mas Dika sambil bangkit dari duduknya. "Iya, Mas," ucapku. Malam harinya, sebelum tidur aku mengobrol dengan suamiku. "Mas, aku sudah bilang sama Mas Dika. Kalau mau beli motor," kataku kepada suamiku. "Gimana katanya, Dik?" tanya suamiku. "Masih mau dicarikan," jawabku. "Oh ya sudah, ditunggu saja," ujar suamiku. Kemudian aku memeluk suamiku dan mengajaknya untuk melakukannya. Tapi sikap suamiku dingin dan cuek atas sikapku. "Mungkin capek," gumamku dalam hati. Akhirnya suamiku tidur tanpa memperdulikanku. Saat suamiku sudah tidur, handphoneku berbunyi tanda kalau ada pemberitahuan. Ternyata Mas Dika chat. "Mas Dika, Dek, motornya sudah ada." "Serius, Mas?" balasku senang. "Iya, aku bilang sama suamiku ya." "Iya." Setelah chat dengan Mas Dika, kemudian aku mengatakannya kepada suamiku yang saat itu tidur di sampingku. Mas," aku membangunkan suamiku yang tidur di sampingku. "Apa, Dik?" tanya suamiku sembari membalikan badannya ke arahku. "Motornya sudah ada," kata Mas Dika, jawabku kepada suamiku. "Oh iya," ucap suamiku singkat kemudian melanjutkan kembali tidurnya. Sepertinya suamiku sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya. Sampai keesokan harinya, aku sudah tidak sabar. Aku ingin segera memiliki motor metik yang sangat aku idam-idamkan. Setelah sarapan pagi, suamiku bersiap untuk berangkat kerja. "Dik, ini uang motornya. Kalau kurang nanti setelah aku pulang kerja," ujar suamiku sembari memberikan sejumlah uang kepadaku. "Iya, kalau lebih bagaimana, Mas?" tanyaku melihat ke arah suamiku. "Ambil untuk keperluan kosmetikmu," jawab suamiku. "Terima kasih suamiku. Sayang," ucapku tersenyum bahagia. "Ya sudah, aku berangkat," ujar suamiku. "Iya, hati-hati, Mas," ucapku kemudian aku mencium tangan suamiku dengan mesra. Setelah suamiku berangkat, sekitar pukul 9 pagi, aku chat Mas Dika. "Mas, antar ke rumah motornya ya." "Iya." "Suami kamu sudah berangkat?" tanya Mas Dika. "Sudah, Mas." "Oke, aku ke sana." Beberapa saat kemudian, aku yang duduk di ruang tamu mendengar suara motor di depan rumahku. Aku pun bergegas membuka pintu. "Wah, bagus sekali motornya, Mas," ujarku melihat motor idamanku sudah berada di depan rumahku. "Memang aku cari yang bagus, Dik," ucap Mas Dika melihat ke arah motor yang dia bawa dari rumahnya. "Masuk dulu, Mas. Aku ambil uangnya," ujarku menyuruh Mas Dika masuk ke dalam rumah. "Ica kemana?" tanya Mas Dika. "Ica jam segini tidur," jawabku sambil menyuruh Mas Dika duduk. Saat kami duduk di ruang tamu,
Mas Dika menatapku. Tatapannya berbeda dari biasanya. Tatapan yang tidak bisa aku artikan, tapi membuat bulu kuduku meremang. Aku terhenyak saat Mas Dika bergerak dari tempat duduknya, dan duduk tepat di sebelahku, tubuhku terasa panas. Saat itulah aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Kejadian itu begitu cepat. Aku tidak sempat untuk mencernanya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku, tatapannya hangat dan tulus. Aku sayang sama kamu, Dik, ucapnya dengan suara lirih. Aku juga Mas, tapi... Tidak sempat aku menyelesaikan ucapanku, Mas Dika sudah membungkam bibirku dengan bibirnya. Kehangatan bibirnya menjalar ke tubuhku. Aku merasa melayang dengan setiap sentuhan bibirnya. Sampai tidak terasa Mas Dika akan membuka dasterku. Sambil memegangi dasterku aku menggeleng pelan. Namun Mas Dika tidak memperdulikan penolakanku. Lalu Mas Dika mendorong tubuhku ke kursi panjang di ruang tamuku. Aku sayang sama kamu, Dik, ucapnya. Mas Dika meyakinkan aku dengan tatapan hangat dan tulus. Wajahnya memerah, perlahan Mas Dika membuka dasterku, lalu menjatuhkannya di lantai. Aku ingin mengajakmu mendaki ke puncak tertinggi. Di sana kamu pasti menemukan keindahan dan kenikmatan, kata Mas Dika tersenyum. Kini Mas Dika berada di atasku, dia sipa mengajakku untuk mulai mendaki. Tangannya memeluk tubuhku dengan erat. Aku hanya memejamkan mataku. Tanpa aba-aba Mas Dika mulai mendaki. Bless! Awuh! Aku sedikit meringis, karena Mas Dika melangkah tiba-tiba. Tapi 5 menit kemudian, aku merasakan kehangatan yang menjalar di setiap tubuhku. Tak terasa tanganku bergerak memeluk tubuhnya yang bergerak perlahan menuju ke puncak. Sampai pada akhirnya, desiran hangat merambat dengan cepat di sekujur tubuhku. Ternyata aku dan Mas Dika sudah sampai di puncak dengan selamat dan nikmat. Maas. Desesku. Aku memejamkan mata dan memeluk tubuh Mas Dika dengan erat. Aku merasa seperti melayang merasakan kehangatan yang menjalar. Tubuhku bergetar hebat. Mas Dika tersenyum melihat ekspresiku ketika aku sampai di puncak. Aku terdiam. Aku masih tidak percaya bahwa aku baru saja mendaki ke puncak kenikmatan bersama Mas Dika. Kamu tidak apa-apa, Dik? Tanya Mas Dika. Aku baik-baik saja, Mas. Ucapku menatap wajah Mas Dika yang penuh keringat. Maaf aku menyakitimu, ujar Mas Dika. Aku benar tidak apa-apa, Mas, ucapku lirih. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya pelan. Menyesal pun sudah terlambat karena ini adalah keputusanku. Aku pun beranjak dari tidurku, saat merapikan kembali bajuku. Tiba-tiba handphoneku yang berada di kamar berdering. Bergegas aku pergi ke kamar, ternyata telepon dari suamiku. Halo, Mas. Sudah diambil motornya. Dik? Sudah Mas, ini sudah di rumah. Nanti malam jalan-jalan ya, Dik. Iya, Mas. Aku pun menutup telepon dari suamiku. Telepon dari siapa? Tanya Mas Dika. Mas Sugeng. Tanya motornya, jawabku. Jam berapa biasanya suami kamu pulang? Dik? Tanya Mas Dika lagi. Jam 5, jawabku. Tolong jangan bahas yang tadi di waya, Mas, pintaku. Iya aku ngerti, kata Mas Dika. Mas, berapa harga motornya? Tanyaku melihat wajah Mas Dika. Kamu simpan saja uangnya. Motor itu hadiah untuk kamu, Dik, ujar Mas Dika sambil tersenyum kepadaku. Serius, Mas? Tanyaku tidak percaya. Iya, ucap Mas Dika dengan yakin. Terima kasih ya, Mas. Ujarku dengan senyum senang. Sama-sama, ya sudah aku pulang dulu ya. Ujar Mas Dika seraya beranjak dari tempat duduknya. Iya, Mas. Ucapku dengan tersenyum bahagia. Kemudian Mas Dika mencium keningku lalu pergi meninggalkan rumahku. Bahagia sekali rasanya mendapat hadiah motor dari Mas Dika. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepadaku. Hadiah ku dapat nikmat pun ku dapatkan. Rumput di halaman tetangga tampak lebih hijau.
Istilah tersebut sebenarnya memang tidak berlebihan. Karena memang Mas Dika sering memancing perhatianku. Baik dengan perkataannya saat mengobrol denganku, maupun dengan sikap dan perhatiannya kepadaku. Tidak hanya memberikan aku motor, Mas Dika juga kadang memberikan aku uang belanja. Kenapa ada yang aneh di hatiku? Saat aku bertatap wajah dengan Mas Dika, hatiku terasa berdebar. Aku merasa ada sesuatu yang lain dari Mas Dika. Sesuatu yang tidak bisa aku temukan pada sosok suamiku. Bukan soal ketampanan. Sebab jika dibandingkan dengan suamiku, Mas Dika jelas kalah tampan tetapi Mas Dika lebih gagah dari suamiku. Hubungan kami semakin hari semakin dekat. Sehingga perselingkuhan ini tidak bisa dicegah lagi. Sebisa mungkin aku menjaga rahasia ini. Dan bersikap seperti biasa saat bersama suamiku ataupun di depan istri Mas Dika. Kadang aku merasa bersalah terhadap suamiku. Saat malam tiba aku menangis. Ketika melihat wajah suamiku tertidur pulas di sampingku. Tetapi hati kecilku tidak bisa aku bohongi. Aku merasa jatuh cinta kepada Mas Dika. Sehari tidak bertemu rasanya rindu. Rumah kami yang saling berdekatan memungkinkan diriku untuk sering mengamatinya sambil berhayal. Di suatu malam sekitar pukul 22 malam, saat itu suamiku sedang tidur di kamar bersama Ica. Sedangkan aku tiduran di depan televisi sambil chat dengan Mas Dika. Ma. Iya. Sayang? Jangan panggil sayang. Oh iya maaf. Lagi ngapain? Tiduran sambil nonton TV. Kemana suami kamu? Sudah tidur, istri kamu. Mas? Sama sudah tidur juga. Video call yuk? Jangan. Nanti suamiku bangun, Mas. Nggak usah ngomong. Sebentar saja. Iya, Mas. Akhirnya aku dan Mas Dika melakukan video call sampai larut malam. Kami berdua hanya diam dan saling menatap, terkadang tersenyum kecil. Keesokan harinya. Saat aku sedang sibuk memasak di dapur, terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku pun meninggalkan sejenak masakanku untuk membuka pintu rumah. Setelah pintu aku buka. Mas Dika masuk. Mas. Ujarku menyuruh Mas Dika masuk. Kok nggak bilang dulu kalau mau ke sini, Mas? Iya, Dik. Ucap Mas Dika sembari masuk ke dalam rumahku. Duduk dulu, Mas. Aku lanjutkan masak dulu sebentar ya. Kataku meninggalkan Mas Dika di ruang tamu kemudian aku berjalan ke dapur. Saat aku sudah di dapur. Sudah nggak apa-apa kompornya, Dik? Tanya Mas Dika yang sudah berdiri di belakangku. Oh. Udah bagus sekarang, Mas. Jawabku sedikit kaget. Melihat Mas Dika sudah berada di belakangku. Tiba-tiba Mas Dika memelukku dari belakang. Mas aku lagi masak. Ujarku sembari menoleh ke arah Mas Dika. Tetapi Mas Dika tidak memperdulikan perkataanku. Malah Mas Dika membalikan tubuhku dan kini wajahku dan Mas Dika begitu dekat. Kami saling menatap. Jantungku berdebar sangat kencang. Tanpa sepatah kata pun Mas Dika mencium bibirku dengan lembut. Aku membalasnya dan kami saling berpagutan cukup lama. Semakin lama nafas kami saling memburu. Aku sampai lupa dengan masakanku. Aduh masakanku gosong, ujarku kepada Mas Dika. Aduh. Maaf ya, ujar Mas Dika. Tunggu di ruang tamu dulu, Mas. Pintaku kepada Mas Dika. Iya, jangan lama-lama ya, ucap Mas Dika kemudian pergi ke ruang tamu. Setelah aku selesai memasak, aku kembali ke ruang tamu untuk menemui Mas Dika. Mas jangan setiap hari ke sini ya. Nanti dilihat orang. Pintaku kepada Mas Dika sambil duduk di kursi ruang tamuku. Akhir-akhir ini aku selalu kangen sama kamu, Dik. Ucap Mas Dika sembari tersenyum kepadaku. Iya tapi jangan sering-sering. Nggak enak dilihat tetangga, ucapku. Iya, Dik. Ucap Mas Dika sembari berpindah tempat duduk ke sebelahku. Aku kangen sama kamu, Dik. Ucap Mas Dika sambil memegang tanganku. Bersambung.